wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam udah kelihatan kakinya pada nekuk-nekuk dan Ahan. ciri-cirinya mau pulang. Yang depan makanan piring mulai habis. Sampai tinggal dua. Kita beri makan ini. Tadi guru siapa yang tadi? Yang tadi mana? Si Tais. Sesuai namanya istri kenal. Tapi yang di belakang sulit. Saya mau ngikutin tadi yang muhadharah di sini nih. Kakinya diputar gitu. Saya lihatin. Saya itu luar biasa fungsinya yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, hamba ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati ibunda saya, Ibunda Profesor Dr. Haji Nabila Lubis selaku penasehat Majelis Taklim orangnya ada? Nggak bisa nanti ya, izin habis. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati ibunda saya tercinta, Ibunda Profesor Dr. Amani Lubis, Ketua Majelis Taklim Anubala. Ada fotonya, ada orangnya. Asik dan Ustaz kampung. Kebagian sisahmu. Yang sama-sama kita muliakan sahabat saya tercinta dan yang saya hormati Ibunda Ustazah Fifil Nafilah MPD. Kita doakan dia panjang umur, sehat, walaupun sambutan nama saya kagak konsep begitu. Wakil Ketua Majelis Taklim Anubala, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al Hidayah, Ibunda Ustazah Maimunah. Yang mana? Masya Allah. Saya pikir tadi gitu kayak 5 menit. Mudah-mudahan kita doakan ya Ustazah ya. Namanya Majelis Taklim Al Hidayah berarti ditunjukin. Kalau Anubala itu kan orangnya lembut, santun. Persis kan di belakang baca hadrat. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin wal Ansari. Ini Al-Muhajirin, Ibunda Ustazah Iin Nasil Rahman orangnya. Masya Allah, banyak ustazah sini. Ini ustazah ini. Bajunya sih bagus-bagus daripada lunas. Iya, lewat aja lu. Ketua Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Ibunda Rosmaidah. Yang mana orangnya? Di depan. Sini. Oh iya, Masya Allah. Ini bagus-bagus nama majelisnya, Raudhatul Jannah, Taman Surga Al-Muhajirin, Masya Allah Al-Hidayah Anubala. Semua majelis majelis taklim yang bagus-bagus, mudah-mudahan sesuai namanya dan orangnya, mudah-mudahan semuanya bagus-bagus di hadapan Allah SWT. Ada orang tua saya, Ibu Haji Handin dan anak tercinta beliau, dan beserta bapak-bapak yang kagak ada. Iya, lu senewan aja sih mau ngomong. Jangan asal dilanjutin. Dan segenap ibu-ibu semua jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya. 1, 2, 3. 1 buat Ustazah Fifil, rumahnya dekat, Burung situ dia. Waduh ada. Ya Allah, saya nih tahun berapa kalau tidak salah, tahun berapa ya? 2021 di sini ya. Sekarang tahun 2000 berapa tahun? 2000 berapa? 23.
21. Berarti 2 tahun. Enggak kan sebelum pandemi itu. Ya, sesudah pandemi. Saya kesini lagi dengan wajah yang sama, orang yang sama, badan yang sama. Tapi saya lihat di sini potensi yang disampaikan Ustaz Hafiful tadi luar biasa. Ada yang hafal, ada yang sholawat, ada yang ceramah. Ibu baru dengar seumur hidup saya orang yang ceramah tadi pidato. Ini saja yang disampaikan memang konsepnya habis. Bikin malu aja. Yang mana sih? Siti Aisyah. Yang gak usah diomongin ngapa? Biasa di sana bukan pintu sedih bener ya. Ya Allah, benar-benar ini kita lagi tinggi sama Allah dengan panas yang begitu luar biasa. Sama Bu, seumur juga saya baru jadi penceramah baru kali ini duduk di dekat pintu. Iya, saya mau ceramah apaan? Bingung saya tadi penceramah tadi kehabisan konsep. Saya ceramah bingung. Yang megang hadroh cuma saya. Iya, terus ngagani Kak Alis. Tapi ini masih bagus, mau kampung saya alhamdulillah, sholawatnya mah bagus-bagus juga. Kan ibu-ibu kadang-kadang begitu nih, sholawat siang-siang, hadis siang-siang, kadang-kadang kencang doang suaranya. Allahumma sholli wa sallim. Kadang-kadang suara ibu-ibu pas kudu diukur. Itu ketawa aja. Itu apa sih? Gue belum mulai ceramah nih. Maksudnya itu meja berapa kali dikasih? Bebas. Makanya mohon maaf ibu ya. Tadi handphone saya mana? Saya langsung gigi 4 aja sampai jam 3:30 dah. Masa banyak-banyak ya? Setuju nggak ya? Karena sahabat saya nih. Saya diundang lewat WA sama beliau karena kita lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad. Yang diambil dari kisah Nabi Muhammad apanya? Suri tauladan. Suri tauladan itu apa sih? Sekarang saya tanya, undang lewat WA sama undang datang sopan mana? Enggak, gua ngomong doang. Ada sini aja yang kesana ya. Emang kadang-kadang gurunya yang suruh ngundang, datang yang lain yang ngundang, anak muridnya datang bawain gituan tuh. Udah gitu saya muat lagi Ustadz diundang, saya kerjain tuh mantan ketua yang dulu malah ya. Ya kan, kadang-kadang kita punya HP teknologi bagus, makanya mohon maaf. HP sekarang itu HP gepeng itu apanya Abu Jahal apa namanya itu Abu Jahal Dajjal kadang-kadang undangnya lewatnya saya mah gak mau kan cuma biasanya kalau undang lewat WA tuh kadang-kadang amplopnya gak jelas. Saya ngomong ini saya belum masuk tema nih karena saya gara-gara tadi itu mohon maaf karena selesai saya konsepnya habis ini habis ke bawah suasana sih jadi saking sedihnya tadi. Awalnya bagus nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya senang melihat gitu. Tapi saya tahu kakinya lagi nahan nih. Duh, kalau salawat mah gak ada yang beli. Bareng-bareng semua, bajunya sama, jilbabnya sama, cuman beda tas doang. Kenapa beda tas? Karena ingat nama cucu anak-anak ini bentar lagi dimasukin. Ya, ibu-ibu mah begitu kondangan mah ingat banget sama anak dan cucu. Kalau suami mau laki maka dia ingat. Dia mau kondangan kadang-kadang ibu-ibu tuh maaf ya. Dia melihat ada SP itu jilbabnya nyala itu gitu. Gue nggak tahu.
Saya mikir salah undang orang. Karena sahabat tadi mas dia, saya suka bercanda sama dia orang asik. Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin 'alim. Bu emang pintunya nggak bisa dibuka ya? Nggak masalah ngintipnya pada begini kayak gitu konser. Bebas ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Budi pekerti Rasulullah itu sangat luar biasa. Jadi akhlaknya Nabi itu apaan? Sederhana aja ya. Saya ngikutin yang tadi tuh, ngikutin muhadharah yang pertama yang juara 1. Ya kan? Juara 1 kayaknya itu saya lihat dispenser. Bagus itu, jarang-jarang nih. Boleh juga nih Haji di Nur Taufik diajar begini nih, ada donaturnya Pak Ipon nanti saudara saya, keluarga saya. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dia tidak mungkin bicara dan berkata kecuali Al-Quran yang ngomong, Allah. Suatu saat Rasulullah di kota Madinah, dia lihat ketika ada orang yang dalam keadaan compang-camping. Dia pakaiannya, wajahnya gak semerawutan, tapi Nabi itu memalingkan mukanya. Ditegur sama Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul. Ya Rasulullah, jangan engkau berduka masam. Langsung turun wahyu dari Allah, ditegur Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau di sini mukanya jangan pada masam. Ustaz jangan lama-lama, tadi yang teriak Ustaz jangan lama-lama, jangan lama-lama ceramahnya. Muka ibu-ibu mohon maaf jangan pernah ditekuk. Karena orang kalau sudah ngaji tasawuf syariat, terjadi tasawuf ini batin hatinya al-qalbu baitullah, hatinya pun untuk Allah. Nggak boleh hatinya tuh dunia, nggak ada. Karena di dalam hatinya, kenapa doa kita menyebabkan tidak dijabahnya turun rahmat dari Allah dan tidak dijabahnya doa kita? Karena hati kita banyak iri, hasad, dengki, hasud, takabur, pelit. Ini masuknya di hati. Padahal kalau tasawuf bilang al-qalbu baitullah, hati ini cuma tempatnya Allah doang. Ibu kalau minta sesuatu bilang sama Allah, ya Allah saya pengen minta air, ya Allah mana air udah habis Leo. Kode itu kode itu kode. Saya nyari ayah saya nggak ada sini. Ini panitianya siapa sih? Udah jangan sadar ini, guru nggak boleh suruh apa ibu aja. Sini. Ustaz, itu masih ingat gak siapa? Masih ingat gak? Ini siapa? Yang dari MC dulu. Oh iya, MC dulu ya, suaranya enak ya. Kok sekarang langsing ya? Dulu enggak loh, kayak saya. Bu, tadi kita bicara wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan kita baca tadi laqad kana lakum fi rasulillah. Kira-kira kalau Ustadz minum airnya begini suruh buka sendiri, itu termasuk akhlak yang baik apa bukan? Ngaji tentang akhlak tapi Ustadznya suruh ngelayanin sendiri. Halo, minum dewek. Sedih amat ini secara gimana? Maka dari Ciputat tadi, amplopnya ketinggalan. Allah tidak mungkin Rasulullah itu ketika beliau segala sesuatunya, aktivitasnya itu semua Al-Quran. Pergerakannya itu Al-Quran. Ketika Rasulullah melakukan sesuatu apapun tidak mungkin dia sendiri karena ada WA. Apa WA? WhatsApp, wahyu Allah. WhatsApp. Wahyu Allah, Ustazah. Ustazah, dudukin sini aja. Kasihan dari tadi nungguin. Berapa kali itu tak lihat ya? Tuh lihat, Masya Allah. Makanya Nabi kenapa contoh yang baik buat diri kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
rusak. Contoh Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Makanya mohon maaf sekarang, apakah kita bisa mencontoh akhlak baginda kita dalam keseharian harian kita di dalam sebuah kehidupan kita? Saya juga belum tentu full. Ketika Rasulullah pulang dari masjid, dia lihat, mohon maaf, setiap harinya, tadi saya terusin aja tuh yang muhadharah tadi tuh, yang pidato yang baru belajar tapi udah kelas ustazah. Ibu sering-sering dia datang ke Alfa ya. Alfa Indomaret masuk CCTV tuh. Masuk TV tuh nanti tuh CCTV. Saya berapa kali diundang, mohon maaf, diundang di Palu, saya tolak. Diundang di Palu. Diundang di Kalideres, saya tolak di Kalideres. Kalinya deras. Karena mah kering kalinya. Orang ini lubang buaya, siapa mau terkamen buaya? Bu, sudahkah kita menjadi seorang ibu yang memberikan contoh buat anak-anak itu? Itu kasus yang di mana? Di mana sih pemukulan anak SMP sampai mati? Di mana itu? Cilacap. Ibu kalau ngarepin Ustazah Fifil untuk mendidik, itu mah sebatas cuma 2 jam 3 jam. Tapi mohon maaf, pendidikan anak itu dimulai dari rumahnya sendiri, tarbiyahnya, pendidikannya, bukan di sini. Kalau guru itu memberikan rohaninya, kalau seorang ibu itu jasmaninya, dia melahirkan secara psikologis. Tapi mohon maaf, anak terdidik atau tidak terdidik itu tergantung pada orang tuanya di dalam rumah. Benar apa benar? Ayo mulai. Lihat kita. Dulu mau ada gini-gini nih bid'ah nih. Atau itu tukang suami bid'ah. Tapi mohon maaf, di mana-mana tidak ada lampu, tidak ada kipas, tidak ada apapun, cuma lampu templok doang. Tapi dia setrikaannya pakai setrikaan ayam jago. Itu mohon maaf, dia keredan kalau mandi. Tapi di mana-mana kita lihat anak itu ngaji dari rumah ke rumah, maghrib gak ada yang keluar ke madrasah. Beda dengan anak-anak. Jangan salahin anak. Ibu koreksi dirinya. Jangan-jangan selama ini ibu belum mencontohkan yang baik buat anak-anak. Makanya saya senang kalau ada ibu ngajak anak-anak. Itu tanda-tanda biar cepat pulang. Dia nggak nangis saja tuh mau dibikin nangis banyak. Nangis nak biar bilang pamit enak nggak usah. Dicubit aja. Sama enggak, senewan berubah. Tuh ini betul nggak boleh suudon katanya, orang ngaji tasawuf nggak boleh tuh. Yang saya bilang tadi, al-qalbu baitullah, hati ini sudah tempatnya Allah. Yang ada adalah Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kosongin dalam keduniaan nih hati kita, nggak boleh ada amarah keduniaan, ada riya, hasad, dengki, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Allah karena di hati kita ini belum masuk kalimat Allah yang tertancap di dalam hati kita. Pantas kalau Nabi Muhammad dicuci hatinya, direndam hatinya dengan air zam-zam, karena apa? Dibersihkan hatinya oleh Allah. Ibu mau seperti Nabi? Boleh? Mau? Vokalis? Boleh? Bersih hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bagaimana dalam kehidupannya cara mendidik anak-anaknya. Rasul bagaimana cara mendidik mohon maaf bertetangga dengan tetangganya. Rasul bagaimana dengan para sahabatnya cara bercanda beliau. Rasul bagaimana dia berdirinya. Itu ada di dalam kitab Hidayatul Hidayah, 10 keistimewaan Rasulullah. Disebut di dalam zikirnya, Imam Al-Ghazali. Kalau saya kasih sekarang, saya nggak bakal diundang lagi. Besok. Saja punya berapa saja pikir? Ayolah, masih lama, gak dapat apa-apa. Masih lama. Saya mau isi ulang kopi, cuman gak dikasih. Kopi saya udah habis tuh, Bu. Ya. Bu, gak apa-apa Ibu, yang ikhlas ya, Bu. Yang layani saya ikhlas apa ya? Ikhlas. Ini gitu amat kayaknya. Udah pakai kopi itu aja, Bu. Ibu jangan manis ya, saya jangan pahit-pahit, manisnya di kamu. Kopi pahit. Apaan sih teriak-teriak? Lu gak dengan bawa gue aja tadi ya? Amin-amin. Lihat bagaimana akhlak kita dengan anak-anak kita. Berikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Bu, sekarang saya tanya Bu, kita sama anak bangunnya duluan siapa? Kita lah. Kita.
Ibu sama ayam duluan siapa? Ayam. Ayam kalau bunyi gimana? Loh, ayamnya di sini semua. Ayam bagaimana lihat berkukurnya? Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Ingat Bu ya, itu ada hadis tuh. Karena ayam berkukuruyuk itu pasti dia ganjil, bukan kukuruyuknya yang ngucapin Ulkurullah, 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 tisu, tisu, tisu. Tekniknya Ustaz kalau itu Bang, banyak Bangnya. Abang tenang aja deh, tinggal ngopi aja soalnya. Abang jagain motor tuh, jangan sampai hilang. Motor seenek tuh ya. Tuh ayam dia manggilin jam 3 udah kukuruyuk dia. Kukuruyuk, kukuruyuk. Bukan maknanya kukuruyuk, dia kalimatnya Ulkurullah, Ulkurullah, Ulkurullah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Hai manusia, bangun Pak. Seru banget. Makanya bangunnya tahajud jangan sama kayak malaikat. Kalau umatnya Nabi Muhammad, dia bangunnya 3:30. Kalau dia bangun jam 1 tahajud, khawatir sholat subuh yang wajibnya ketinggalan. Benar apa benar? Benar. Benar apa benar ini? Makanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Terus bangun. Ayam dia bangun lebih awal ketimbang kita karena mengajak orang-orang yang beriman untuk bangun. Orang kalau pengen mulia dalam kehidupannya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang kalau pengen diangkat derajatnya, salat tahajud. Tapi sholat tahajudnya jangan dibarengin sama malaikat, karena malaikat itu posisinya jam 1-an. Bareng nanti 3:30 dan minimal. Ada doa yang dimaktub yang biasa dibaca oleh Rasulullah menjelang dia sholat subuh 70 dia baca Rabbighfir warham wa anta khairur. Tuh Rasul tuh baca wiridannya itu tuh 70 kali, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau pengen ekonomi kita dicukupkan oleh Allah. Habis sudah sholat tahajud, baca Rabbighfir warham wa anta khairun, Rabbighfir warham wa anta khairun, Rabbighfir warham wa anta khairun. Baca 70 kali. Catat. Ini catatan kenapa utang semua? Ada tulisan saya Ustaz 500.000 di sini. Saya jadi itu nama diri saya apa di sini? Kopi ya Allah. Kopi hitam. Saya lagi pengen doanya Nabi Isa mudah-mudahan dijawab. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana. Hafal semua. Kalau sini nakal di vokalis. Lihat bagaimana Rasulullah terhadap anak-anaknya, bahkan Rasul pernah sholat dan dalam keadaan rukunya cucunya Rasulullah Hasan dan Husain ada di pundaknya Rasulullah. Apakah Rasul marah? Enggak marah. Akhlak Rasul begitu indah dan mulia sampai sama cucunya tidak digentak. Makanya mohon maaf, ibu kalau gentak anak cucunya, dia akan berbekas di dalam hatinya dan akan selalu ingat dengan gentakannya. Karena mohon maaf, suatu saat Rasulullah SAW melihat seorang ibu menggendong anaknya, anak yang baru mukhafafah dalam keadaan kecil, digendong sama Nabi, tiba-tiba kencing di baju gamisnya Rasulullah. Maka ibu itu menghentak anak itu, nah gak boleh kamu kencing di orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Ibu, hentakanmu akan teringat hingga masa hidupnya. Tapi mohon maaf, galaknya kita terhadap seorang anak bakal diingat oleh anak kita. Sadar. Makanya ibu itu posisinya yang tertinggi. Nah, baru ngomong. Nah, siapa sih? Dari tadi gue pertama datang bolak-balik nanya. Ya kayak tawaf. Mana sih mana? Mana sih? Udah jadi bisa jadi bilang mana begitu. Kita keliling ambil kue satu. Gara-gara dia kontak gue hilang.
kencing ini, mohon maaf pipisnya ini adalah najis mukhafafah, cukup saya bayar saja dengan 3 pencipratan, najis ini hilang. Tapi hentakan engkau terhadap seorang anak akan diingat-ingat dalam memori. Perhatian. Ibu kan kadang-kadang kalau masih makan, mama udah masak dari makan, sebel mama. Tuh makan, Neng udah masak, udah makan, bukan dimakan katanya. Yuk, siapa yang nyuruh masak? Makanya jadi ibu tuh berat. Bu, saya berat ya. Saya mohon maaf, saya kalau mau bini saya tuh saya jarang marah. Kalau dia lagi ngomel, mungkin saya pergi. Sayyidina Umar bin Khattab itu setan aja bayangannya ketika Sayyidina Umar bin Khattab bayangannya itu setan takutnya Sayyidina Umar. Tapi suatu saat orang pengen curhat tentang pihak keluarganya. Begitu datang di pintu, namun Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Tetap diomelin. Akhirnya Sayyidina Umar tuh lihat kayaknya ada tamu, dikejar sama dia, wahai Tuhan, ada apa gerangan kau datang kata saya Khalifah? Sebenarnya saya pengen cerita tentang istri saya yang bawel banget. Saya lihat kamu juga lagi diomelin. Oh begitu katanya. Apa Sayyidina Umar bilang? Lelahnya kita seorang perempuan itu tidak seperti lelahnya laki-laki. Perempuan lagi capek, bangun pagi, laki-laki tinggal ngopi doang. Oh yang jauh betul pasti pelaku kayak dia. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung Melahirkan. mengandung lagi, kapan rojolnya? Tuh lihat, Masya Allah, ibu 3 tingkat. Makanya mohon maaf kalau ada laki yang sering ngomelin bininya, ada laki-laki yang sering KDRT terhadap istrinya, dia tidak mengaji benar memposisikan ar-rijalu qaumuna 'ala nisa. Laki-laki ini di atas daripada perempuan. Cuman perempuan juga kudu sadar posisi beliau di bawahnya suami. Suami minta izin terhadap bapaknya, orang tuanya, tapi seorang istri kalau kemana-mana izin dulu sama suaminya. Saya tanya tadi mau ngaji izin sama suami kan? Kalau suaminya udah nggak ada, kayak hiburan. Ya Allah, mudah-mudahan yang bikinin saya kopi panjang umurnya ya Allah. Lelahnya dia jadi ibadah ya Allah. Sehat selalu ya Allah, mudah-mudahan saya doain dia jadi lurah ya Allah. Kompon kosong. Masya Allah. Masih siapa namanya Ustazah? Hah? Ustazah? Masya Allah, yang layanin Ustazah, ya kan, yang ceramah Ustaz. Pilar. Bukan nih. Ini sebenarnya idola saya ini, tapi beliau nggak datang apa-apa, nanti saya datangin beliau. 2 kali saya datang sini, beliau nggak datang. Kita harus lulus, mungkin lagi di perjalanan. Kan orang sekarang begitu, belum jalan, OTW kemana? Masih di rumah lagi OTW. Ini kerjaan yang samping sini. Berarti bohong. OTW. Begitu di video benar. Makanya ya Allah ya Rabbi, perempuan itu jadi lebih capek dan lelah makan-makan. Ini karena perempuan semua. Saya kalau ada di mana ceramah nih, pasti saya sampaikan Bapak, perempuan itu lebih lelah ketimbang Bapak. Makanya perempuan ini harus dihormati. Dulu perempuan sebelum ada Rasulullah SAW dihinakan, dicaci, dibunuh. Tapi setelah Nabi ada, dimuliakan. Lihat Pak Rifki di rumah cakep-cakep ini. Iya, kalau di sini dong rumah banyak habis. Bu, Ibu tadi dengar ceramah yang pertama? Ya, masuk. Ini Ustazah juga. Oke, biarawati tinggi bener ya? Masuk juga. Hah? Saya pikir doakan saya supaya saya tidak tergoda dengan setan. Saya kalau pergi saya bilang istri saya ini doakan suamimu dimanapun berada. Saya pasang status sengaja biar dia lihat oh ini dia ibunya. Nanti dia pulang yang ditanya bukan sehatnya, apa capek, apa kagak capek, amplop ceramah sopan. Capek tuh ibu, Masya Allah luar biasa ngedidik seorang anak. Mohon maaf di kandungan, ya Allah.
Ini anak kagak bisa gimana ya? Gue pencet nih. Ya. Mama, sih nggak apa-apa. Ini mama saya, mama. Mama di mana? Di mana? Ya nggak apa-apa. Kecil. Sabar. Kita udah ngaji tasawuf itu harus banyak sabar. As-sabru minal iman. La tabdor, wala tarjam. Jangan marah. Gedek boleh. Ini masuk TV mana nih, Bu? Bu Adidah, masuk TV mana? Indosiar. Indosiar. Bu, lelah perempuan. Saya nggak bisa bayangin, mohon maaf. Kalau bidan itu mohon maaf ya, bidan itu mohon maaf, kita tuh hanya dibantu doang. Makanya saya bilang, sama para suami-suami, perempuan itu jauh lebih lelah dan capek. Dia melahirkan saja sudah ngedemnya luar biasa. Bidan cuma bantu, tarik, yang ngeden kita. Itu bidan. Perempuan, anak saya yang ketiga kalahnya udah langsung lagi. Pilih yang megang tangan saya, udah nggak kuat ya, mendingan jadi saya salah aja. Udah nggak kuat saya ngeliat rintihan istri, masya Allah, ngedenya luar biasa. Tiga-tiganya saya menyaksikan anak saya lahiran, luar biasa. Derih panahnya, masya Allah, mungkin mata-matian menjadi kerau nyawa seorang ibu. Tapi mohon maaf, banyak sekarang laki-laki tidak bisa menghormati seorang istri. Saya rekam biar ada dokternya tuh Pak, dengerin tadi Ustaz kayak motor yang tampang-tampangnya kayak dukun. Saya tuh di situ ada yang ngomong saya itu bukan-bukannya. Kalau udah segitu udah angkat masalahnya, yang ketua yang dulu udah angkat MC yang dulu tim badan Inggriskan langsing. Suara cucu ya, suara cucu. Sampai melelahkan nanti anak itu tidak mungkin. Ibu, yang harus dilakukan baca dan tersering. Udah diajar Ustaz itu. Baca di buku-bukunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma. Jangan jarang kucing mau biar. Yang semuanya lagi. Yang penting maksudnya kalian takutnya sok-sok kan ya. Dibaca surat Inna Anzalna, ibu pegang ubun-ubunnya, tiupin pelan-pelan kalau pas tidur. Terus anak juga dicucu, dibaca lagi, baca di surat belakang. Saya dijazahkan oleh Imam Abdul Masari waktu anak saya mondok di pesantren kali itu beda. Triyono nanti baca kalau kamu punya anak, ini anak dipegang di dada sebelah kanannya, baca surat Quraisy. Li ilafi Quraisyin ilafihim falyabudu rabb hadzal bait. Terus mesti ditanjur enak-enak tuh. Gue ceramah enak nih. Ada orang yang nanya sama saya, Ustadz bagaimana kalau suami saya nakal banget, ibu disaran. Ibu kalau istri suaminya nakal banget, gampang. Kalau pas lagi tidur ibu, pegang ubun-ubunnya, bacain surat Yasin. Yasin. Suaminya nengok, lu doain gua mati. Serang kalau di sini sih enggak, insya Allah ya. Ya Allah di sini mah suaminya baik-baik semua, ngeliatin tampang-tampangnya Allah baik sama suami. Suami mau kemana? Izin dulu ngaji ya. Saya mau ngaji, ustadznya ada Ustazah Dr. Aman Lubis. Yang satu penceramah tahu tuh rada-rada asing sih, namanya Jawa tapi ngomong-ngomongnya orang Betawi ya. Namanya juga Triyono ya. Tri itu 3, Yono itu Sentosa. Jadi gitu terus selamat ada gurunya saya Ansori, itu guru saya kasih nama. Nah kalau SAG-nya Sarjana Alam Gaib nih. Aneh dah.
dah. Kalau MPD kan enak punyanya MA ya kan. Nah, MA juga banyak tuh mahasiswa abadi nggak lulus. Kalau LC kan lulusan Ciputat. Ya Allah, kita mohon maaf ya, lelah capek gerak kita. Makanya tadi disampaikan Ustazah Fifil memberikan potensi, siapa aja bergerak boleh, siapa yang bisa boleh. Karena pada hakikatnya setiap manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya potensi ibu dari tadi duduk diem aja begini, dia mau kencing ini dapat Islam, ya kan ada yang sebentar lagi muternya lagi, geser lagi dulu. Ada yang potensi ada masing-masing Bu, makanya maaf saya sudah sampai sudah bikin luar biasa. Saya ketemu baru-baru ini saya kemarin ceramah saya begitu dia ceramah di tempat saya ini. Allah lembut suara dia ke YouTube saya, cuma nggak ada yang like. Nggak apa-apa sih, kita mah nggak cari viewer, kita cari rahmat dan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gue datang ke sini nyari ridho apa nyari apa? Ridho. Apa karena takut masuk ada TV ya? Enggak kan ya? Enggak kan? Sekarang kalau saya cara pakai jam 4 apa ibu ridho? Ya. Yakin? Yakin. Yakin ibu kuat? Kuat. Belum kuat, pokoknya kuat. Ini nggak tahu nih saya dikasih makan apa kagak di sini ya? Belum makan ini saya. Ya beneran saya masih orang jujur. Nah ini aja berdua nih jujur, tuh makanan dimakan. Nggak apa-apa makan. Kalau kita ya Allah juga enak ya Allah. Ya Rasulullah. Laka fa'ala wa hada maqlabi ya Nabi ya Rasulullah. Pusing ya seperti dulu. Ya Nabi ya Nabi laka syafaat ya Nabi. Tuh kalau salawat gitu. Jadi tadi ada salawatan nggak di sini baca ya? Baca di sini tadi ya? Siapa yang baca vokalisnya? Mana ini? Ini? Enggak, saya tanya ibu, baca pas baca itu khusyuk nggak? Yang video ya Nabi salam suka tuh? Sekarang kayaknya zaman ibu sekarang tuh kadang-kadang gini ada HP-nya dipegang majinya. Ya Nabi salam. Tuh kadang-kadang saya gedeg melihatnya begitu. Man azam maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju, kata Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju, tidak akan keluar minat dunia bil iman, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Makanya kalau lagi maulid ya Nabi salam, jangan ngobrol. Memang enggak? Ya Nabi ya Rasul, itu belum pas jilbab belum. Bagaimana kita mau dimilatin sama Rasulullah? Rasulullah mikirin kita umatnya. Ya saja ya. Mikirin umatnya Rasulullah, sampai sekarang juga mikirin umatnya. Ya Allah, begitu melihat turun dia begitu kalimatnya, sama begitu ya Nabi salam alaikum dibaca, sama itu lihat umatnya yang punya utang, yang lagi ada masalah rumah tangga, dilihatin ya Allah, bebaskan dia dalam keadaan kesulitan. Dilihat sama Nabi. Makanya tadi disampaikan terusin aja muhadharah tadi kan. Nabi dijustifikasi, dihina, dimarahin, bahkan sampai giginya patah, dilempari sesuatu. Nabi dari kota Mekah ke Madinah pindah, mendapatkan mohon maaf perintah dari Allah untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah karena sudah tidak nyaman lagi. Maka kota Madinah menjadi tempatnya yang Rasulullah cintai, karena orang Madinah menunggu siapa itu Muhammad, sudah dikenal namanya. Dapat wahyu dari Allah. Keluar kota Mekah, baca Yasin. Wajalna min baini aydihim wa min khalfihim
faghsyaynahum. Nabi surat Yasin sampai di ayat penekanannya wa ja'alna baini aydihim wa min khalfihim sadda faghsyaynahum fahum la yubsirun. Diambil pasir oleh Rasulullah SAW, dilempar. Nabi keluar dari kota Makkah di rumahnya yang menggantikan tidur Sayyidina Ali ditemani dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merinding karena gak mungkin rumah yang dikepung itu selamat, tapi Allah menyelamatkan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar yang menemani. Nggak kelihatan Nabi keluar. Besok kalau ada tukang kredit, Assalamualaikum. Waja'alnahum. Besok ada pinjol COD. Waja'alnahum. Ya Allah, begitu Rasul sampai ke kota Madinah disambut dengan tala'al badru alaina min samiyatil wada wajaba syukru alaina mada alilahida. Masuk. Ayyuhal jina bil amril muta. Ya Allah, penduduk Madinah atas ya Rasulullah. Banyak yang menawarkan, ya Rasulullah, nginap di rumah saya, nginap di rumah saya, nginap di rumah saya. Seluruh penduduk Madinah gembira karena Rasulullah di kota Mekah dimohon maaf, dicaci, dimaki, ingin dibunuh. Tapi penduduk Madinah menggembirakan Rasulullah, disambut Nabi Muhammad SAW. Persis kayak saya di sini tadi, begitu saya datang, saya kepikir dong yang nyambut saya. Saya pada Yang lain jalan. pada ngeliatin begini. Itu Ustaz yang boleh Ustaz. Saya makirin tadi saya makirin. Macet. Makanya Ustaz tuh mohon maaf, kita kadang-kadang mohon maaf. Boleh memuliakan guru, Nabi juga boleh dimuliakan. Rasulullah kedatangan guru itu sebagai bentuk penghormatan. Makanya mohon maaf, kalau guru datang jangan ditutup pintu situ, duduk di sini. Nggak apa-apa gabung sama tim hadroh. Jarang sekali. Saya jangan Ustaz Fitil, itu sahabat saya. Makanya orang pemuluh enak, ceramahnya enak. Saya ngelinya kesurupan. Bukan apa-apa Bu. Jangan mentang-mentang udah pakai belangkon. Kalau kesurupan repot juga. Ya, udah ya sampai apa aja ya. Ibu lama sama sebentar amplopnya udah diikat. Jadi staples. Saya dari dulu Ustaz Fikir sepakat karena memang kita saya torekonya Imam saya Wasyid sendiri. Ya. Jadi beliau sama saya kalau ngobrol tuh nyambung. Kecuali kan yang muhadharah nggak nyambung. Konsepnya habis. Pada seorang semakin dibully semakin terkenal. Kalau mohon maaf ini, mohon maaf Ibu coba lihat dah. Ibu, saya tanya, Bu pernah memasukkan kucing warna coklat? Pernah ya? Di dapur kita ada di kucing coklat tuh. Dia mau nyuri ayam kita di dapur. Dicuri sama dia, dikeplak sama dia, plak nggak jadi. Dia nengok ke kucing, PA. Besok datang lagi kan dia? Datang. Kalau diomelin guru, jangan ngambek. Gua nggak mengaji, Ustaz Fitil, obat. Dimarahin gua, celana nggak bisa, dipaksa-paksa. Kalau ustadzah lagi ngomelin guru muridnya, itu karena sayang, sama seperti kucing warna kuning, dipukul sama centong, dilempar disiram, dilempar batu, besok dia mau balik lagi, nungguin aja, keong. Makanya ibu konsepnya anak kecil itu sama seperti konsep berdoa. Anak kita kalau lagi pengen sesuatu tuh tangisannya kenceng. Mau kemana saja itu? Oh, belakang. Udah ketahuan tuh. Kan tadi saya bilang Ustaz Fitil kalau dengar ceramah saya beli pempas ukuran 29. Biar nggak bocor. Saya kemana-mana kalau ceramah mah di Serang, malah baru pulang di Solo. Saya bisa aja kalau Ustaznya kocak gue ya. Makanya ibu
ibu-ibunya enak, mau ibu Sitinya enak-enak semua, yang sana yang bagian coklat, udah ya, cara masih aja. Nanti doa apa begitu sama saya. Kalau banget terus ada dia lagi bikin juga di bulan untuk ngangkat ini. Pakai hujan. Ibu ya, lihat aja ya. Sekali sekali ya. Kurang. Saya bayar kuahnya pakai kurang. Bayar kuahnya panitia. Guru putih, Masya Allah. Makanya saya ibu mungkin kenal ke belakang ya. Di kamar saya mulai DKI Syarif Rahman dengan pakai hitam-hitam, ya kan? Hitam-hitam itu bentuk Ka'bah. Warnanya apa ibu? Hitam. Apa namanya sih bentuk Ka'bah? Kalau yang suka diciumin orang di Ka'bah kalau berangkat haji mau Hajar Aswad. Hitam berarti itu warna yang mahal. Tapi warnanya kain yang paling murah warna apa? Putih. Yang putih itu buat penutup apa? Jenazah. Yang hari ini pakai baju putih matinya di luar. Makanya mohon maaf orang NU hitam hidupnya indah tanpa masalah. Kenapa NU warnanya hijau hidupnya indah? Jarang ada cuk, ada utang. Makanya orang kalau senang baju hitam, baju hijau tuh kayak NU-an. Makanya mohon maaf coklat putih nggak apa-apa putih mana bersih. Tapi yang harus bersih sebenarnya. Nanti kita kudu bersih. Sama orang gak ada iri lagi, gak boleh ada musuh-musuhan. Dua orang itnani sebagai penutup. Itnani la yanzuru ilaihi ma yaumal qiyamah di dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Ada dua orang yang kagak bakal nanti ditengok di yaumal qiyamah. Salah satunya wajar tetangga yang jahat sama kita. Itu mau ngaji. Mendalami yang lagi di sini. Wajar tetangga yang jahat sama kita. Sekarang ibu saya tanya, ibu ini selalu saya sampaikan dalam surat. Ibu nanti pilihan mau Pak Anies yang ganteng, mau Pak Prabowo boleh, mau Ganjar boleh, yang penting nggak boleh saling ribut, benar apa benar? Boleh beda pilihan, saya aja pilihannya partai Genderuwo, tapi boleh berbeda, tetapi harus bersama. Kan beda ya, ada yang putih, kuning, merah, pelangi, warnanya merah, hijau, biru, tapi mereka bersatu jadi kesatuan, indah dilihatnya. Kalau semuanya putih semua kan kagak enak. Makanya ibu dalam hidup boleh, yang tidak boleh adalah kalau sudah ngaji tasawuf jangan pakai kacamata syariat, tapi kacamata tasawuf yang harus dilihat. Saya tanya sama ibu Vicky, kita lagi sholat rukunnya benar, syaratnya benar, sholat kira-kira itu sah nggak? Rukun syaratnya udah benar nih, kita sholat maghrib atau sholat asar itu sah nggak? Sah. Tapi diterima atau tidak diterima itu kacamatanya harus belajar tasawuf. Imam Ghazali itu kerjaannya tuh yang ngatain batin kita. Kita nggak boleh suudzon sama orang lain. Nggak boleh bu. Nih sebagai penutup aja nih ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu di dalam kitab Mukasyfatul Qulub itu ditentang bab haya. Ditentang bab tentang haya, tentang malu. Suatu saat Nabi Musa lagi nyender nih bu, lagi nyender di pohon. Nabi Musa nyontoin nyender mau kagak bangkunya. Lagi nyender tuh Nabi Musa nyender. Di bawah itu di dalam kitab Mukasyfatul Qulub bab ayat itu ada cacing putat-putat. Nabi Musa ketuk nih, nggak pakai mulut, tapi hatinya ketat. Ya Allah, kenapa kamu ciptain cacing yang begitu ya, gede banget ya? Cacing itu amat. Kata Nabi Musa, Allah perintahkan cacing, wahai cacing, bicaralah engkau kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Tuh, cacing suruh ngomong. Ya Musa, assalamualaikum ya Nabiullah. Kaget, siapa yang ngomong nih? Dicari, begitu lihat, masya Allah, cacing bisa ngomong. Ya Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk bicara kepadamu. Ya Musa, ada dua pertanyaan saya disuruh Allah. Yang pertama yang dari Musa, pagi-pagi berapa kali engkau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, bareng-bareng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Ya Musa, berapa kali kamu bertasbih kepada Allah pada pagi harinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pernahkah engkau bertasbih dengan tasbih memuji kepada Allah dengan 1000 sebanyak 10.000? Nabi Musa tidak, dia nangis. Ya Musa, berapa kali kamu mengucapkan salawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 10.000 kali setiap sorenya? Nabi Musa ketika mendapat pertanyaan dari cacing diperintahkan oleh Allah untuk bicara, diberikan kuasa oleh Allah. Nabi Musa gak bisa jawab. Dia mohon maaf, kekurangannya apa? Karena dia sering ngomongin cacing makhluk Allah disuruh bicara. Makanya kita gak boleh terletak hati ngejelekin orang lain. Emang mati kita nggak ada yang tahu mana yang husnul khotimah, mana yang suul khotimah. Bisa jadi ibu-ibu kelihatan maju di mana-mana majelis taklim, matinya kadang-kadang saya ngeliat anak, ada orang tua yang sakit yang undang Ustaz, ada tuh yang datang ke tempat saya, Ustaz tolong ngelain saya, kenapa? Orang tua saya sakit dalam waktu 6 bulan, emang apa? Tolong dasar bacain Yasin biar cepat matinya. Tuh, kurang ajar. Ladang amal buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ramah di sini besok kali hujannya. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Barang-barang ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, akhfata ya jiratal barang-barang yang bisa ya. Ngawiti ingsun nglarasi kalawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino tanpa pitungan rino tanpa